Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Siwi Ayustiani. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang Mushaf Utsmani. Selama pemerintahan Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'ah yang kita kenal sebagai Khalifah ketiga, umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Berangkat dari suku, kabilah, dan provinsi yang beragam, sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan, dan Nabi Muhammad SAW di luar kemestian telah mengajarkan mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing. Karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan, akan tetapi sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf Al-Quran, mulai menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat. Sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan. Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah pergi melalui Utsman setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam bacaan Al-Quran, perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Oh, Khalifah, dia menasihati, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru, sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya. Dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar diberitahukan bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudayl, sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya, dan Umar tampak naik pitam. Dalam masalah ini, komentar Ibnu Hajar dirasa sangat penting bagi kalangan umat Islam bukan Arab yang ingin membaca Al-Quran. Katanya pilihan bacaan yang paling tepat adalah berdasarkan dialek Quraisy. Sesungguhnya dialek Quraisy merupakan pilihan terbaik bagi kalangan Muslim, bukan Arab. Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan Khalifah pada tahun 25 Hijriah, dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam pembacaan Al-Quran, sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukaan. Terdapat dua riwayat tentang bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Satu di antaranya yang lebih masyhur, beliau membuat naskah mushaf semata-mata berdasarkan kepada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Riwayat kedua yang tidak begitu terkenal menyatakan Utsman terlebih dahulu memberi wewenang pengumpulan mushaf dengan menggunakan sumber utama sebelum membandingkannya dengan suhuf yang sudah ada. Keduanya versi riwayat paham bahwa suhuf yang ada pada Hafsah memainkan peran penting dalam membuat mushaf Utsmani. Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat penulisan dan memperbanyak naskah. Utsman membuat naskah mushaf tersendiri. Pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas ini. Identitas 12 orang ini bisa dilacak melalui beberapa sumber. Al-Mu'arij Sadusi menyatakan
Mushaf yang baru diperlihatkan pada Sa'id bin Al-As untuk dibaca ulang. Dia menambahkan Nafi bin Zubair bin Amr bin Naufal, yang lain termasuk Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Az-Zubair, Abdurrahman bin Hisham, dan Khatir bin Aflah. Ibnu Hajar menyebutkan beberapa nama lain, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Malik bin Abi Amir, dan Al-Baqilani menyebutkan selebihnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Utsman mempercayakan pada 12 orang di atas tadi untuk mengurusi tugas ini dengan mengumpulkan dan menabulasi Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sejarawan ulung Ibnu Asakir menyebutkan dalam bukunya History of Damascus, dalam ceramahnya Utsman mengatakan, orang-orang telah berbeda dalam bacaan mereka, dan saya menganjurkan kepada siapa saja yang memiliki ayat-ayat yang dituliskan di hadapan Nabi Muhammad SAW, hendaklah diserahkan kepadaku. Maka orang-orang pun menyerahkan ayat-ayatnya yang ditulis di atas kertas kulit dan tulang serta daun-daun. Dan siapa saja yang menyumbang memperbanyak kertas naskah, mula-mula akan ditanya oleh Utsman, apakah kamu belajar ayat-ayat ini seperti dibacakan langsung dari Nabi sendiri? Semua penyumbang menjawab disertai sumpah, dan semua bahan yang dikumpulkan telah diberi tanda atau nama satu persatu yang kemudian diserahkan kepada Zaid bin Sabit. Usaha Utsman yang sungguh-sungguh jelas tampak berhasil dan dilihat dari dua cara. Pertama, tidak ada mushaf di provinsi Muslim kecuali mushaf Utsmani yang telah menyerap ke darah daging mereka. Dan kedua, mushaf atau kerangka teks mushafnya dalam jangka waktu 14 abad tidak bisa dirusak. Sesungguhnya manifestasi kitab suci Al-Quran adalah benar-benar ajaib. Interpretasi yang lain tidak berhasil. Khalifah berikutnya mungkin meneruskan usaha nenek moyangnya, mengutus dan terus mengirim naskah mushaf yang resmi, tetapi tidak ada naskah yang dikirim yang bertentangan dengan standar universal mushaf Utsmani. Sampai hari ini terdapat banyak mushaf yang dinisbatkan langsung kepada Utsman. Artinya bahwa mushaf-mushaf tersebut asli atau kopian resmi dari yang asli, in the Office Library dan di Tashkent. Mushaf-mushaf ini ditulis pada kulit bukan kertas dan tampak sejaman. Teks-teks kerangkanya cocok satu sama lain dan sama dengan mushaf-mushaf dari abad pertama Hijriah dan setelahnya, sampai pada mushaf-mushaf yang digunakan pada masa kini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.